Nah, uji independent sample test itu digunakan untuk sampel yang tidak berpasangan. Misalkan dua kelas ya, satu kelas A itu menggunakan metode konvensional, kelas B satunya menggunakan metode cooperative learning. Kalau biasanya di eksperimen itu dikenal dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita ingin membedakan, kita ingin menelusuri sebenarnya itu metode yang kita tawarkan atau metode yang ingin kita eksperimenkan sebenarnya berbeda nggak sih dengan metode-metode atau cara-cara yang sudah ada pada umumnya. Jangan-jangan sama saja. Nah, kita lihat tidak berpasangan ya, nomor 1 sampai 12 itu kelas A ya, sampelnya ada 12 orang. Kelas B itu sampelnya ada 15 orang. Tidak masalah beda jumlah karena sampel tersebut tidak ada hubungannya. Tetapi kita ingin menguji dua metode yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu harus membuat tabel penolong. Tabel penolong itu seperti ini. Jadi kita buat kelas konvensional itu kita buat kode 1. 1 plus cooperative learning itu kita buat 2, kode 2. Berarti nanti kita masukkan 1 itu untuk metode konvensional, 2 untuk metode cooperative learning. Kemudian, nah, cara menginputnya bagaimana? Ya sama, kita ke data view ya. Nah, di sini kita menggunakan scale dan nominal. Tapi kok variabelnya berapa sih? Sebenarnya dependennya hanya satu kan? Dependennya hasil belajar. Sedangkan yang di bawah ini apa? Kelompok. Nah, kelompok ini berarti Bapak Ibu harus menginput kodenya. Kita coding ya. Kita buat coding. Nah, cara mengcodingnya gini, file. Kita klik ya. Di sini nanti muncul di sini. Kita klik values ini ya. Kalau kita ketik 1, berarti labelnya apa sih tadi? Metode pembelajaran konvensional. Terus add. Nanti dia akan membaca seperti ini. Kemudian kalau 2 kita ketik, lalu kita tulis metode cooperative learning add ya. Nanti oke. Nanti munculnya seperti ini. Nah, berikutnya sama seperti tadi, masuk ke analyze, compare means, kemudian independent sample test. Oh, jangan lupa diinput di sini. Maaf, lupa ini urutannya keliru. Ini harusnya dari sini ke sini ya. Saya tulis. Jadi urutannya gini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah. Jadi masukkan dulu. Tadi kelompoknya berapa? Kelompok 1. Terus nilainya ini. Kelompok 2. Nilainya ini. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, Bapak Ibu langsung masuk ke analyze. Analyze ini nanti masuk ke compare means, independent sample test. Oke, saya sudah. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu masukkanlah di sini tes variabel itu hasil belajar, groupingnya adalah kelompok. Nah, define-nya apa? Jadi Bapak Ibu ini tes variabelnya adalah variabel dependent-nya tadi yang mau diteliti. Kemudian groupingnya itu adalah kode yang tadi kita buat 1 dan 2. Jadi kalau ini diklik muncul ini. Grup 1 itu apa sih? 1. Grup 2 apa? 2. Kemudian di continue. Nah, kalau sudah di continue, kemudian oke, langsung muncul beberapa penyajian. Nah, ini adalah perbedaan standar deviasi dan standar error mean. Kemudian yang digunakan untuk interpretasi ada di independent sample test. Nah, independent sample test-nya Bapak Ibu bisa menggunakan SIG ya, atau SIG ya, sorry. Yang 11 test for equality of variance. Nah, kita menggunakan ini, persamaannya ini. Jika nilai
nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, HA ditolak. Artinya apa tadi? Saya lupa tadi soalnya apa tadi. Oh, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya, karena kita kan sebenarnya ingin menguji ada perbedaan nggak sih sebenarnya dengan metode konvensional dengan cooperative learning. Ini kan datanya saya juga saya ngambil dari apa ya, coba mungkin katanya juga ngawur dan sebagainya ya, mohon maaf ini. Tapi ini ya, karena kita lebih cenderung ke pemaknaan bahwa kalau nilainya SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Dilihat juga diperkuat dengan nilai T yang minus ya. Terlihat sekali bahwa T-nya sangat minus. Juga kalau mau di grafik dengan dengan nilai dengan tutil ya, juga terlihat juga ya bahwa di sini 0,5 plus minus 0,5. Nah, hasilnya adalah 0,42 di sini ya. Berarti oh ya, maaf. Jadi saya yang keliru. Ini kotaknya nih. Kita pakainya yang ini, mohon maaf, ini saya keliru ini. Pakainya yang ini. Nah, ini saya salah meletakkan kotak. Nah, jadi di sini adalah daerah penerimaan HA ya. Ini HA ini. Oh, ini keliru ini, maaf. Ini H0. Ini H0. Nah, jika kita lihat bahwa nilai sigtutilnya ternyata kurang dari 0,05. Oh ya, betul. 0,05 ya. Berarti betul ya. Ini saya mohon maaf keliru memberikan kotak ya, harusnya diletakkan di sini. Saya salah baca. Oke, kita demonstrasikan Bapak Ibu. Jadi ini seperti seolah dua kali ya. Saya ulangi dua kali dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dan melanjutkan secara mandiri. Nah, di sini ada datanya di sini ya. Saya belajar ada di komparasi sampel independen. Ini saya hapus dulu. Nah, kita buat di sini tadi apa? Hasil belajar ya. Hasil. Nah, ini kalau kita spasi tidak bisa kita pakai underscore. Kemudian yang di sini adalah kelompoknya. Kelas atau kelas ya. Nah, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kemudian di sini kita buat hasil belajar ya. Kemudian di sini kelasnya atau kelompok ya. Kemudian di mana ini ketutupan? Values ya. Kita ubah dulu datanya. Yang kelas itu ordinal, yang hasil belajar scale. Kemudian values, klik ya. Nah ini, klik. 1. Labelnya apa? Metode konvensional. Lalu di add. Nah, kemudian 2 itu adalah hasil belajar. Metode cooperative learning. Terus add lagi. Oke. Nah, kita buat 0 aja nggak apa-apa. 0. Kemudian kita ke data view. Nah, jangan sampai kebalik ya. Di sini ada hasil belajar, ini kelas. Berarti yang saya copy adalah pertama hasil belajar. Kelasnya ini. Nah. Oh, sudah sama ya. Kemudian ini saya copy juga. Taruh di bawahnya. Dilanjutkan aja. Nah, jadi dia akan membaca kode pengelompokan ini. 2 ini punyanya metode kooperatif, 1 punyanya
metode konvensional. Kemudian kita ke analyze, compare mean, ya. Kemudian independent sample t-test ya. Tes variabelnya, dependennya adalah hasil belajar, kelasnya adalah grouping variabel. Kemudian kita cek define variable, define grupnya ya. Grup 1 1, grup 2 2. Kemudian kita option misalnya mau diperbaiki. Oke, terus kemudian oke. Nah, tadi sama ya Bapak Ibu. Jadi yang kita lihat adalah yang nilai ini sheet to tail-nya. Nah, the test for equality of means. Nanti min ini akan ada di tengah-tengah ini, min. Jadi min itu akan ada di tengah-tengah, lower dan upper. Jadi terendahnya ini teratasnya.